saya bacakan setelahnya lagi. Silakan dipersiapkan atas nama Cicih. Selanjutnya, Ustadz, saya pernah ajak sholat seseorang terus nggak mau. Dia bilang dia keturunan Nabi. Saya kaget, turunan Nabi kok nggak sholat. Katanya saya nggak ngerti makrifat. Apa itu ilmu yang bikin dia nggak sholat? Terus saya harus jawab apa? Jazakallah. Jazakallahu khairan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, jemaah. Kalau bicara ada orang yang nggak sholat, sebenarnya orang itu tersesat. Kesian ya. Kesian orang itu. Mau keturunan Nabi atau siapapun, kalau dia nggak sholat, boleh orang itu nggak sholat. Kapan? Ketika akalnya tidak bersama dia. Orang gila itu nggak sholat. Tapi Muslim yang waras, yang akalnya ada bersama dia, wajib sholat. Ini kayaknya oknum ya dari orang-orang yang mengaku keturunan Nabi SAW. Bisa jadi dia benar keturunan Nabi SAW. Tapi ingat Rasul SAW mengatakan, "Faman batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh." Barang siapa yang ketika melewatin sirat, amalannya itu nggak cukup untuk membuat dia cepat. Nggak mungkin dia bisa cepat gara-gara nasabnya. Anaknya Nabi Nuh alaihissalam nggak beriman. Nabi Nuh ingin bantuin dia. Nggak bisa kata Allah. Innahu laysa min ahlik. Bukan dari keluargamu itu. Ketika orang-orang itu menyimpang dari ajaran ayahnya, dari ajaran Nabi SAW. Sehingga memang ada orang-orang yang mereka membagi tingkatan agama ini menjadi tadi yang disebutkan syariat, yang lahir kemudian thariqat, mereka jalan lebih tinggi lagi, nanti tingkatan hakikat, kemudian ma'rifat. Ada lagi kalau sudah ma'rifat, kadang-kala halal haram sudah nggak berlaku lagi sama dia. Kemudian mereka mungkin sebagian ada di antara mereka yang udah berhenti sholat. Jadi apa yang perlu kita katakan kepada orang yang mengatakan dia keturunan Nabi, dia sudah tingkatan ma'rifat umpamanya, sehingga dia nggak perlu lagi sholat. Di sini kita tanyakan kepada dia. Kalau engkau keturunan Nabi SAW, maka tanyakan kepada dia. Nabi itu tingkatannya sampai mana? Nabi alaihissalam. Nabi itu syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Sampai mana tingkatan Nabi SAW? Karena sampai meninggal dunia, dalam kondisi sakit-sakitan pun Nabi SAW, beliau tetap sholat. Beliau tetap sholat. Beliau bahkan mengingatkan para sahabat, as-salah, as-salah, wa ma malakat aimanukum. Bagaimana beliau berusaha sholat berjamaah dalam kondisi sakit Nabi SAW. Maka tanyakan kepada dia hal itu, lalu lihat prakteknya Nabi SAW. Bagaimana Abu Bakar Siddiq, bagaimana Umar bin Khattab, bagaimana Uthman bin Affan, orang-orang yang dijamin masuk surga mereka, apakah mereka sholat atau tidak? Mereka tetap sholat. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani sebagaimana disebutkan dalam kitab Talbis Iblis insyaallah, kalau anak nggak salah, ketika beliau di antara tidur dan terjaga, tahu-tahu beliau melihat ada cahaya yang terang benderang. Dari balik cahaya itu ada suara yang memanggil, "Ya Abdul Qadir, ya Abdul Qadir," kata dia. "Labbaik, labbaik," kata Syekh Abdul Qadir. Kata, "Labbaik," kata. Lalu suara itu mengatakan, "Aku adalah Tuhanmu." Cahaya ini. Suara dari balik cahaya mengatakan, "Aku adalah Tuhanmu. Sesungguhnya engkau sudah sampai tingkatan tertinggi, engkau sudah nggak wajib lagi sholat. Aku sudah gugurkan kewajiban sholat atas diri." Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? "Anta iblis." Kau iblis. Heran. Tahu dari mana engkau? Aku iblis. Allah itu nyuruh kita sholat. Allah itu nyuruh kita sholat. Wa aqimus sholat. Wa atuz zakah. Engkau nyuruh kita berhenti sholat. Iblis engkau. Iblis yang nyuruh orang gak sholat gitu loh. Suara itu mengatakan, aku sudah banyak menyesatkan orang dengan cara ini. Dengan cara diangkat derajatnya, kemudian dia gak sholat.
Padahal itu iblis. Kan siapa? Tadi pentingnya ilmu. Pentingnya kita belajar. Bahwa ternyata perintah sholat itu sampai mati. Selama hayat masih di kandung badan, selama akal masih ada, maka wajib sholat. Tapi kalau orang itu akalnya udah nggak ada, nggak wajib sholat, nggak usah diajak sholat sama antum. Barakallahu fikum.